Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman, adik-adik yang telah hadir pada siang hari ini. Masih dalam rangkaian Legal Expo yang diadakan IDLC dengan alumni FHUI Angkatan 1991, dan pada webinar siang hari ini kita sudah hadirkan narasumber yang luar biasa. Telah hadir bersama kita Bapak Yosef Tobing, SHLLM. Selamat siang, Pak Yosef. Siang. Di sana pagi ya atau malam nih, Pak? Pagi, ini jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Terima kasih nih, Pak. Waktunya kita kedua kalinya ketemu ya pada siang hari ini. Dan teman-teman, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai daya saing global sarjana hukum Indonesia. Dan sebagaimana kita ketahui, semakin banyak sarjana hukum yang hadir dan tiap tahunnya bertambah di Indonesia, dan bagaimana mereka untuk bersaing secara di Indonesia maupun bisa bekerja secara profesional di dunia internasional. Kita akan mendapatkan pencerahan juga masukan dari Bapak Yosef. Narasumber yang luar biasa kita siang hari ini, Bapak Yosef saat ini menjabat sebagai Head of Legal, Contract and Compliance, Board Drilling Limited di London, dan beliau sudah 11 tahun bekerja dan tinggal di London dengan pengalaman yang luar biasa. Nanti akan di-sharing langsung dari Pak Yosef, serta pengalaman-pengalaman bidang hukum khususnya yang sudah banyak. Pak Yosef akan membagikan cerita, tips, dan pengalamannya bagaimana kita sebagai lulusan sarjana hukum menghadapi tantangan saat ini dan ke depannya, dan menyiapkan diri kita menjadi sarjana hukum yang berkualitas. Oke, baik. Tanpa panjang waktu lagi, karena kita mempunyai waktu yang terbatas, kita langsung saja berikan waktu untuk Pak Yosef. Silakan, Pak Yosef. Oke, pertama terima kasih untuk IDLC dan juga Fakultas Hukum Universitas Indonesia Alumni 91 karena acara ini betul-betul luar biasa ya, karena kita semua bergabung di sini bisa sharing pengalaman. Terus terang kalau sharing pengalaman begini, kita yang belajar, jadinya alumni yang belajar untuk bisa sering berbagi kepada khalayak ramai. Selamat datang bagi semuanya. Nama saya Joseph Tobing, dan kita langsung karena waktu juga terbatas, saya akan langsung membahas dengan presentasi saya. Kemarin pada saat meet and greet saya sudah menjelaskan lebih banyak pengalaman saya, tapi tidak ada salahnya kalau kita juga akan melihat di dalam perjalanan hidup saya dalam satu slide. Ini kira-kira kalau masih ada waktu, kira-kira 30 menit. Satu slide ini harus 2,5 menit kelihatannya. Iya, soalnya panjang sekali nih pengalaman Bapak nih. Iya, kalau mau diceritakan bisa 200 session.
topik saya saat ini sarjana hukum Indonesia dan daya saing global. Ini sebetulnya suatu tes eksplorasi yang pertanyaan utamanya adalah apakah sarjana hukum Indonesia itu bisa bersaing secara global menjadi profesional baik di law firm maupun di in-house counsel. Kemarin waktu meet and greet saya mengingatkan kalau Anda melihat seorang narasumber, jangan melihat narasumber itu pada saat mereka memberikan presentasi, tapi coba tanya kapan mereka mulai dan bagaimana awal permulaan dari mereka, pencapaian mereka pada saat ini. Nah, ini sekilas tentang perjalanan saya. Kalau Anda lihat ini ajaib ya, karena saya bukan generasi milenial, saya generasi, saya lupa ya, generasi apa ya, lahir tahun 70-an gitu ya. Jadi pada saat itu jauh dari fasilitas informasi seperti sekarang ini ya. Jadi, English lesson saya pertama kali tahun 1985 itu kelas 2 SMP. Baru internet connection baru ada tahun 92. Kemudian paspor itu saya baru dapat pertama kali tahun 98 di usia 25 tahun. Dan saya pertama kali ke luar negeri tahun 1998. Hanya ke Singapura untuk job interview. Nah, kemudian setelah itu saya berkelanjutan lagi, pertama kali saya join multinational company di Jakarta tahun 1998. Itu oil company. Dan kemudian menjadi bagian dari regional team legal department mereka di tahun 2000. Saya apply beasiswa ke British Chevening Scholarship. Saya mendapatkan Chevening Award 2002, meskipun saya tidak pakai akhirnya, karena saya ambil beasiswa dari perusahaan dan university. Kemudian saya melanjutkan pendidikan itu karena beasiswa tersebut ke University of Dundee di Scotland tahun 2002. Di tengah-tengah master's degree di Dundee, saya mendapatkan kesempatan untuk menjalani job assignment di Belanda pada saat itu tahun 2002 juga. Nah, tahun 2010 saya mendapat full expatriation berupa job assignment dari perusahaan saya, perusahaan Amerika di Jakarta, ke London sampai 2013. Tadi saya agak koreksi sedikit, ya. Saya 11 tahun itu di London in and out gitu. Jadi 2013 saya mengadu nasib, ada rekrutmen yang bilang maukah Anda menjadi bagian dari tim legal kita di Southeast Asia. Akhirnya saya pertama kali mendapatkan pekerjaan legal ya melalui proses rekrutmen tersendiri, jadi bukan assignment, itu tahun 2013, dan saya di-assign ke Dubai pada saat itu. Southeast Asia tidak jadi. Nah, di Dubai saya memimpin regional team legal department dari 2013 sampai 2016 untuk perusahaan drilling terbesar di dunia pada saat itu, Transocean. Kalau Anda nonton film Deepwater Horizon, nah itu Transocean itu pemilik dari Deepwater Horizon itu, rig yang tenggelam di US itu kemarin. Kemudian 2016, karena saya kehilangan pekerjaan, saya membuat consultancy firm sendiri di Dubai. Ini juga suatu pengalaman tersendiri, ups and down untuk bekerja di luar negeri. Kemudian saya mendapatkan pekerjaan saya sekarang ini di Dubai 2017, dan kemudian relocate ke UK, kembali ke London tahun 2019 sampai sekarang ini. Jadi itu sekelumit perjalanan karir saya. Saat ini saya membawahi legal, contracts, dan compliance untuk seluruh operasi kita di seluruh dunia, yang mencakup sekitar 11 negara di Meksiko, Malaysia, Thailand, Nigeria, dan juga negara-negara lain yang kita sedang prospek seperti Qatar dan Saudi Arabia. Saya tidak perlu menjelaskan pengalaman detail lagi karena kemarin sudah ada di meet and greet. Nah, sekarang kita langsung membahas pertanyaan utama ini. Ada challenge dan opportunity bagi sarjana hukum Indonesia di dunia global.
challenges pertama atau tantangan pertama kita adalah kita harus melihat apakah ada job market buat kita, buat sarjana hukum Indonesia. Dan kedua, pertanyaan yang di dalam challenges ini adalah apakah akademik dan technical legal yang kita dapat di universitas di Indonesia itu compatible atau cocok dengan kebutuhan legal job market dunia gitu. Nanti kita akan bahas. Kedua, opportunities. Saya melihat ada opportunities di sini. Ada yang kita bisa tawarkan sebagai orang Indonesia yang lulus Fakultas Hukum. Yang pertama yang saya lihat adalah culturability, dan kedua local global training ground, dan yang ketiga itu adalah keunikan dari lawyer Indonesia, karakter orang Indonesia. Nanti kita bahas satu-satu ya. Langsung kita menuju ke nomor 1. Pertanyaan pertama, apakah ada akses terhadap global job opportunities untuk sarjana hukum Indonesia? Nah, pertama kalau kita lihat yang mereka minta, apa sih yang diminta oleh global job opportunities itu gitu? Apa sih yang perusahaan-perusahaan multinasional cari dari orang yang katakanlah non pendidikan barat gitu ya? Yang pertama itu yang mereka cari tentunya adalah cultural adaptation. Ini sendiri itu orang-orang yang lulusan Eropa atau lulusan UK atau Amerika itu memiliki challenge ini. Kadang-kadang karena kita menganggap mereka lulusan UK, kita menganggap mereka tahu semua. Itu nggak benar gitu, karena banyak hal juga yang mereka tuh handicap. Contohnya orang-orang Inggris itu jarang keluar dari negaranya. Jadi lawyer lulusan Oxford pun kalau dia tidak terekspos terhadap dunia internasional, dia juga akan memiliki kesulitan adaptasi kultural. Itu yang menurut saya yang dicari dari global job market. Kedua, juga kita tuh harus cocok terhadap multicultural working environment. Dunia ini sekarang udah bukan seperti dulu ya. Kalau kita kerja di London, kita bayanginnya kita kerja sama orang-orang Inggris. Kalau kita ke Amerika, kita kerja sama orang-orang Amerika. Sekarang ini dunia tuh udah betul-betul udah ngacak. Kalau pengalaman saya di London, itu mungkin ada sekitar 50 nationalities dalam satu kantor. Di Dubai lebih lucu lagi, itu kota Dubai sendiri itu memiliki perwakilan dari lebih dari 180 negara di dunia ini. Jadi bayangan, itulah yang dituntut oleh global job market pada saat ini. Kedua tentunya, apakah Anda memiliki knowledge terhadap jurisdiksi global yang diakui dunia, contohnya English law, US law, atau mungkin sekarang makin menjadi Singapore law dan Chinese law, bahkan juga specifically New York law. Kita kalau ngomong US law itu semua harus tergantung states-nya. Nah, English law itu hukum Inggris, bukan hukum UK ya. Hukum UK itu nggak ada. Yang ada hukum Inggris, hukum Scotland. Jadi hukum Inggris itu widely applied di dunia oil and gas, marine, construction, dan juga merger acquisition. Meskipun teman-teman saya yang di M&A juga mungkin lebih ngerti yang tentang bagaimana orang lebih favor ke New York law untuk M&A tertentu. Nah, ini perusahaan ini itu lebih nyaman akan meng-hire orang yang mengerti at least satu dari beberapa recognized jurisdiction yang di atas tadi. Nah, itu tantangan kita. Itu yang diminta oleh global job market. Nah, kemudian apa yang mereka minta, apa yang bisa kita tawarkan kepada mereka, apa yang Anda bisa taruh di dalam CV Anda gitu untuk dapat bekerja secara global. Yang pertama adalah kita harus membentuk suatu konsistensi dalam karir path kita. Jadi si employer itu juga bisa melihat, oh orang ini memang betul-betul tekun di bidangnya. Misalnya kalau oil and gas, emang dari awal Anda sudah membuat senario bahwa karir Anda akan di oil and gas law. Aviation kayak Bang Andre misalnya itu dia tekun di bidang itu sampai puluhan tahun gitu. Jadi ibaratnya itu akan mudah untuk dijual. Kedua, kita bisa bergabung dengan global company. Nanti saya akan bahas soal itu. Juga tentang industri, afiliasi industri. Misalnya contohnya kalau kita sering bergaul dengan orang-orang di industri, itu makin diakui lagi gitu.
Yang kedua yang bisa kita tawarkan tentunya language. English is a must. Kayak tadi saya bilang, saya pertama kali belajar bahasa Inggris tahun 85 ya, di usia kira-kira 12 tahun. Sekarang bayi lahir aja udah langsung dikasih di YouTube, itu Inggris semua gitu. Jadi ini nggak ada pertanyaan lah kalau masalah Inggris. Kedua, kalau Anda bertanya apakah official language dari global business saat ini, jawabannya adalah English as a second language. Jadi Inggris as a second language itu maksudnya Inggris yang nggak selalu sempurna, tapi Inggris yang sudah diadapt kiri kanan oleh orang Brazil, oleh orang China dan segalanya gitu yang sudah menjadi suatu tataran official language. Nanti kita akan bahas. Dan satu ada juga beberapa languages yang sekarang sedang tren seperti Spanish, Portugis, French dan Chinese. Nah, baru yang terakhir yang kita tawarkan kepada dunia global itu pasport akses. Seberapa bagus sih pasport Indonesia itu? Mungkin Anda langsung senyum sinis atau tertawa atau apa, tapi saya akan membuktikan secara terbalik, karena saya masih warga negara Indonesia, pasport Indonesia, masih bangga dengan pasport hijau ya. Nah, ini saya ambil indeks dari Global Passport Power Ranking. Memang Indonesia itu bukan yang terburuk, tapi juga bukan yang terbaik. Sekarang kalau kita lihat, di 2019 ini, kalau nggak salah sebelum pandemik, itu New Zealand itu nomor 1 sebagai paspor terbaik. Artinya, kalau Anda bangun pagi gitu sebagai orang New Zealand, angkat koper, Anda bisa pergi ke 136 negara, ke 136 negara tanpa harus meng-apply visa gitu. Ini indeksnya bagus sekali, Anda bisa masuk ke Global Passport Power Ranking. Nah, Indonesia itu ada di peringkat 56, sejajar dengan Eswatini, Malawi, Zambia. Lagi-lagi mungkin Anda tertawa atau senyum-sinis. Terima kasih. Ya. Tapi Anda bisa lihat di sini, sebetulnya kita bisa pergi ke 61 negara tanpa harus meng-apply visa atau bisa apply visa on arrival. 61 negara. Dengan paspor Schengen, Anda dapat tambahan lagi 29 negara. Jadi udah sekitar 90-an, ya kan? Belum lagi kalau misalnya Anda memiliki paspor Amerika, beberapa negara langsung membuka diri. Kalau Anda memiliki paspor Amerika, berarti bisa masuk Meksiko. Ada negara-negara tertentu seperti itu. Jadi saya selama karir saya tidak memiliki kesulitan untuk mengakses. Jadi Indonesia pun juga bisa menawarkan travel ability yang baik gitu untuk karir global. Bukan alasannya. Nah, sekarang kita lihat tentang pertanyaan tadi ya, apakah sarjana hukum saya itu bisa diandalkan nggak sih untuk dunia global gitu? Pertama saya bilang kemarin di dalam meet and greet bahwa Indonesia itu salah satu dari recognized jurisdiction di SRA, Solicitor Regulatory Authority. Jadi untuk menjadi English Solicitor itu boleh sarjana hukum Indonesia, tapi syaratnya adalah dia bergabung dengan BAR. BAR itu bisa peradi ya. Tentunya ada transfer tes yang harus dijalani, tapi itu bukan tidak mungkin. Bahkan saya sudah mencoba dan sekarang masih dalam proses untuk itu ya, karena kesibukan. Nah, kedua, civil law kita, hukum perdata kita atau hukum codified legal system kita, hukum Belanda itu juga bisa memberikan solid foundation untuk global career. Anda mungkin dibutakan dengan hukum Inggris, hukum Amerika dan segala macam. Tapi nanti slide berikut akan membuktikan sebaliknya. Yang kedua, apakah saya bisa untuk mengimprove chance untuk bisa di dunia global? Ya tentunya bisa. Pertama, seperti pembicaraan kita kemarin, secara santai kita bisa bilang tentang mencari beasiswa untuk jadi melanjutkan LLM atau MBA, lalu professional certification. Misalnya kita menjadi arbiter internasional atau compliance officer, itu banyak sekali, data privacy officer. Sekarang ada lagi yang namanya ESG specialist, bahkan lawyer aja udah bisa mengerti tentang ESG, environmental sustainability and governance. Terus kedua juga bisa kita get qualified, kayak tadi ya, menjadi English solicitor misalnya. Kenapa tidak gitu? Anda gabung dengan Pradi, apply untuk tes di sana, belajar tentang 11 aspek hukum Inggris. Kalau lulus, nanti ada tahap kedua ke tahap ketiga, Anda bisa langsung jadi English solicitor. Kedua, cara untuk meng-empower your technical legal skill. Ini yang intinya ya. Pertama, kita bisa join multinational company seperti career path saya.
atau global law firm atau law firm Indonesia yang affiliated dengan global firm ya, banyak seperti Dentons atau Clyde & Co atau apa namanya Herbert Smith gitu kan, itu ada kantornya di Indonesia. Kedua ya tadi ya affiliated local company atau global company. Ketiga, kita juga bisa membuat diri kita itu sebagai industri spesialis gitu. Contohnya misalnya kalau saya mau di oil and gas, saya fokus ke situ. Kalau saya membantu startup sekarang, misalnya terkesima dengan fenomena Gojek, GoTo segala macam, itu build your career spesifik ke sana gitu dan tekuni gitu. Itu way to empower your technical skill. Ini yang tadi saya bilang mengapa hukum perdata Indonesia ya dari Belanda itu Napoleonic Code atau kita bisa balik lagi itu Romanic Code itu ternyata masih paling banyak dipakai di dunia. Kalau kita lihat biru ini, warna biru itu semua civil law system. More or less, kita tebak-tebakan juga bisa di situ. Jadi 1365 itu persis, itu 1365 ada di French law. Itu ada, kebebasan berkontrak itu ada di French law, ada di Portuguese law, itu semua ada. Jadi apa yang kita pelajari di Indonesia itu juga nggak ngaco-ngaco banget gitu kalau untuk kita praktekkan di dunia global gitu ya, karena basically Anda lihat sendiri civil law itu masih dipakai secara konseptual, at least kita sudah memiliki ilmu dasar hukum mereka gitu. Jadi kita bisa menduga kalau kita ngomong sama teman kita orang Prancis misalnya negosiasi kontrak atau apa, kita bisa duga gitu, oh ada kebebasan kontrak, oh ada termination dengan mendaftarkan di pengadilan, itu ada, itu ciri khas dari hukum perdata civil law. Common law meskipun hanya sedikit, tapi kalau kita lihat meski hanya sedikit itu ini mungkin ini saya operate-nya. Nah, ini common law itu meski sedikit tapi dia sangat influential. Contohnya tadi ya saya bilang English law. Bagaimana negara sekecil ini bisa mempengaruhi industri-industri besar untuk memakai standar hukum mereka gitu dari jurisprudensi atau kasus-kasus mereka yang sudah diputuskan hakim sebelumnya. Nah, sekarang berikutnya, setelah kita mengetahui apa yang bisa kita tawarkan, ini satu contoh, saya masuk lebih detail lagi ya, gitu. Ini tentang rute bagaimana English solicitor. Jadi kalau Anda berniat menjadi solicitor of England and Wales, itu bisa yang tadi saya bilang. Ini saya kasih gambaran, ini saya ambil dari The Law Society, perkumpulan solicitor di Inggris. Ada dua chart, ya. Chart 28 itu memberikan data berapa jumlah solicitor yang admitted, yang diterima dari law degree dan non law degree, dan melalui LPC. LPC itu ada harus ya, ibaratnya kayak kursus advokat kalau di kita itu 1 tahun. Jadi Anda lulus sarjana hukum 3 tahun di Inggris, ambil LPC, baru traineeship 2 tahun, baru bisa menjadi solicitor. Itu rute pertama, chart 28. Chart 29 ini menarik. Yang pertama, yang bar di atas nggak usah dipikirkan, karena itu IELTS itu akreditasi secara internal di Inggris. Tapi yang kedua, overseas lawyer, itu ada sekitar 600 orang yang diterima setiap kali satu angkatan gitu ya, setiap tahun. Jadi Anda bisa bayangkan ada 600 orang yang diterima melalui transfer. Mereka bilangnya transfer, yaitu mengikuti tes tadi segala macam. Jadi sangat mungkin sekali begitu Anda mendapatkan sarjana hukum Indonesia plus jadi English solicitor, for example, itu pintu dunia global itu terbuka lebar. Dan bukan berarti Anda harus mengambil ini dulu baru bisa berkarir global, tapi bisa diambil secara paralel juga, gitu ya. Nah, ini yang sekarang kita ngomong tentang cultural ability. Ini teori saya sendiri ya. Kenapa orang Indonesia itu memiliki suatu cultural ability yang bisa ditawarkan ke dunia global? Menurut saya, orang Indonesia itu sangat adaptif terhadap perbedaan. Ya kan, nggak usah kita keluar negeri deh gitu. Di antara kita sendiri kita berbeda gitu. Saya orang Batak gitu ya. Saya grow up dari keluarga Batak. Teman saya yang Jawa beda. Tapi saya juga orang Batak yang grow up di Indonesia, di Jakarta gitu. Dari kecil saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Logatnya juga beda, karakternya juga beda. Jadi kita udah biasa dengan perbedaan, ya kan? Our cultural exposure second to none. Kita punya 300 bahasa, punya
berapa pulau kita punya, 13.600 atau berapa lah ya, 20.000 pulau. Itu great tools untuk your global interaction. Tanpa disadari, Indonesians itu lebih bisa mengatasi perbedaan, dan itu berguna untuk di dunia global, karena nantinya exposure kita bukan hanya 1-2 nationalities, tapi seperti tempat seperti Dubai atau Abu Dhabi itu bisa sampai ratusan nationalities dalam satu negara. Terus good starting point to understand other culture itu bahwa kita bisa mengadaptasi dengan teman kita orang Jawa atau orang Sunda, itu juga berguna gitu nantinya, ilmu-ilmu itu tanpa disadari ya. Terus kita punya neutral accent di region kita. Coba bahasa Inggris kita lebih gampang dimengerti oleh orang asing. Coba pernah dengar teman kita orang Thai ngomong Inggris, itu kan parahnya minta ampun ya. Tapi orang Indonesia tuh nggak punya logat bahasa yang bisa membuat Inggrisnya nggak dimengerti. Jadi kita harus bersyukur juga soal ini. Kedua, kita country full with history ya, culture and arts. Jadi kita akan banyak bahan lah kalau untuk ditukar-tukar. Nanti kan global career itu is not all about skills ya, bukan cuma academic skill, tapi juga akan ada sesuatu yang diminta dari Anda untuk menjadi storytellers gitu loh, exchanging cerita gitu. Nah, kita udah banyak cerita, kita banyak culture dan banyak art. Nah, ini satu contoh yang saya senang sekali ya, namanya The Culture Map dari bukunya Erin Meyer. Jadi Erin Meyer ini bayangin, saya juga baru tahu ada konsultan kultur gitu, ibaratnya orang yang secara khusus mentrain eksekutif, termasuk Bill Gates, semua orang-orang terkenal tuh percaya dengan dia nih ya. Dia nih betul-betul ahlinya untuk mendalami culture dari setiap stereotipa dari setiap bangsa di negara ini, di negara-negara tertentu, dengan karakter mereka kalau negosiasi misalnya contohnya. Nah, ini dia kasih map, misalnya kayak saya kasih contoh orang Italia itu emotionally expressive, bahkan dia sampai begini-begini ya kalau dia negosiasi gitu. Tapi at the same time dia juga confrontational, ya kan? Jadi emotionally expressive dan less confrontational. Jadi dia nggak begitu, sebetulnya dia baik, tapi dia emotionally expressive gitu. Tapi on the other hand ada yang sangat kontroversial, misalnya orang Prancis, karena Prancis itu kan emosional ya, dia sangat konfrontatif dan juga emotionally expressive. Orang Jepang itu lebih avoid confrontation, tapi emotionally unexpressive. Jadi kita nggak bisa nebak mukanya orang Jepang itu kalau misalnya dia marah atau enggak sama kita gitu. Ini buku yang bagus untuk kita baca kalau emang Anda mau berkarir global ya. Terus kedua, tentang yang tadi saya bilang setelah cultural abilities itu yang kita punya sebagai orang Indonesia. Kedua, tentang local global training ground. Kita tuh negara besar ya, Indonesia itu negara besar dengan segala macam sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kita juga part of G20, tapi bukan berarti kita bangga dengan itu, karena basically on the other hand kita juga bisa menjadi target dari market aja gitu kan. Nah, makanya siapapun pemerintahnya itu menurut saya harus menciptakan good investment climate, karena menurut saya itu kalau global players itu datang ke negara kita, ke Indonesia, kita tuh bisa menjadikan itu sebagai starting point untuk global career kita. Jadi Anda kerja di Indonesia pun bisa men-start global career. Jadi semacam inkubasi dari global career. Jadi good investment climate itu akan meng-attract global players ke Indonesia untuk sedikit banyak akan membuat inkubasi dari global career di Indonesia ya. Kedua, multinational companies, local office will attract more globally affiliated legal service. Kita punya multinational companies di Indonesia, terus terang dari industri saya sangat prihatin sekali ya, karena more and more multinational oil companies itu hengkang dari Indonesia. Saya nggak tahu alasannya apa, mungkin for some reason gitu, tapi at the same time, Anda juga melihat ada fenomena baru, misalnya contoh-contohnya startup company, multinational sekarang banyak buka di Indonesia. Nah, multinational company di Indonesia itu great place to improve your technical legal skill, great starting point. Apalagi jika Anda bisa langsung berinteraksi dengan foreign lawyers dan juga dengan foreign law firm ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana menggunakan LPC, LexisNexis,
LPC itu legal practice course, itu bisa bagus sekali untuk mendalami cara drafting secara online, jadi tanpa tutor atau tanpa apa. Memang subscription-nya mahal, tapi kalau Anda menjadi in-house counsel di Indonesia, Anda bisa bilang sama bos Anda, saya mau langganan ini gitu. Karena itu juga bisa part dari legal budgeting juga. Jadi manfaatkan itu juga. Nah, kemudian apa sih uniqueness dari Indonesian lawyer? Ini juga pendapat pribadi saya. Indonesian lawyer itu creative thinkers menurut saya. Ya, kita tuh biasa terekspos dengan complicated legal issues di Indonesia. Dan saking kompleksnya itu sampai nyambung satu sama lain. Terus challenging birokrasi juga membuat kita harus berpikir extra mile. Kalau kita apply ini nggak berhasil, terus kita contohnya misalnya kalau misalnya ada waktu saya pernah baca ada seorang siswa dikeluarkan dari sekolahnya gitu ya. Tiba-tiba orang tuanya menggugat sekolah itu lewat pengadilan administrasi, bukan pengadilan administrasi, jadi seharusnya kan itu hukum perdata ya antara sekolah dengan anak, tapi dia bisa dimasukkan ke pengadilan administrasi. Itu menurut saya itu kreatif gitu, karena menurut lawyernya si sekolah itu juga mengambil alih fungsi dari negara mengadakan pendidikan. Seperti itulah contoh-contohnya. Jadi kita tuh kreatif. Yang kedua, lawyer Indonesia juga selalu memiliki can-do mentality. Kita selalu bilang bahwa ya bisa, saya bisa. Itu penting untuk di dunia global, itu penting sekali mentality seperti itu. Ketiga, yang paling penting, kita terbiasa dengan healthy and unhealthy conversation ya. Kita udah terbiasa dengan debat. Ya kan, sebagai civil society yang dewasa, Indonesia itu udah terbiasa dengan difference of opinion, gosip, itu apapun bisa menjadikan kita tuh menyaring informasi itu harus lebih kritis gitu. Dan kita udah terbiasa dengan itu. Kita biasa discuss sama teman kita tentang berbeda pendapat tentang satu hal. Surprisingly teman kita di Malaysia mungkin nggak seperti itu ya. Teman kita di Malaysia mungkin masih jauh di bawah kita dari segi kematangan berdebat gitu ya. Karena mereka society-nya sendiri pun belum sematang kita demokrasinya. Terus kita yang terakhir adalah kita spend more years in law school. Kayak tadi saya bilang di Inggris tuh sekolah legal tuh hanya 3 tahun. Baru habis itu ambil legal practice. Di Indonesia tuh 5 tahun. Kita tuh udah penuh dengan segala macam yang kita butuhkan untuk kita keluar sebetulnya. Jadi itu juga menurut saya suatu keuntungan bagi kita yang kita bisa manfaatkan. Nah, untuk menutup sesi ini, karena saya juga mungkin masih ada yang bisa kita tanya jawab gitu ya. Saya cuma kasih beberapa hints gitu ya. Pertama, always uphold integrity. Kita harus selalu, integritas kita harus ada kalau kita memang berkarir di dunia luar negeri. Saya ini diplomat gagal, cita-cita saya jadi diplomat, tapi switch, akhirnya saya jadi berkarir global sebagai lawyer, in-house counsel, tapi at the same time saya juga sekarang jadi ambassador of Indonesia, kalau menurut saya. Arif juga bilang gitu ya, siapapun diaspora atau ekspatriat yang bekerja di luar Indonesia, orang Indonesia itu adalah ambassador dari negaranya. Yang kedua, stay faithful. Saya taruh ini di nomor ke tempat yang paling tinggi, karena begitu banyak tantangan yang akan Anda hadapi di luar negeri, termasuk juga terutama kebolehan kita untuk mengalahkan diri kita sendiri. Kemarin kita bahas secara panjang lebar di Meet and Greet. Jadi kalau kita punya iman, kita faithful, itu selalu kita selalu di right path, ya, kita nggak goyah atau nggak gampang putus asa. Start small dan continuously improve, ya, nggak pernah give up. Kedua, listen more, karena kita akan banyak mendengarkan perbedaan pendapat kalau kita di dunia global. Ya. So, selalu stay curious, research, new knowledge it's good, useless knowledge is always a knowledge. Itu prinsip saya. Jadi kayak saya tahu knowledge kecil juga itu selalu berguna. Sabar dan selalu ngotot ya, persevere. Kita tuh harus ngotot dan nggak pernah give up. Kedua, start local,
seperti saya start lokal. Tadi Anda bisa lihat slide pertama saya. Tapi kita punya global mentality, tapi kita punya impian, saya akan menuju ke sana. Terus juga kita harus aim high, kita harus setinggi mungkin, tapi konsisten gitu. Ya, saya menuju ke sana. Do something new in your life. Ini salah satu yang menurut saya tidak akan ada habis-habisnya kalau Anda berkarya di dunia global. Tapi bisa dimulai dari sekarang juga gitu. Do something new. Misalnya, saya nggak advise untuk bungee jumping atau apa, tapi something new, sesuatu yang belum Anda lakukan sebelumnya, itu akan berguna. Embrace differences, open-minded, ya seperti saya bilang, jangan percaya dengan informasi secara cepat gitu ya, tapi selalu embrace differences, hargai pendapat orang lain atau cek kebenaran suatu berita. Dan satu, have a good sense of humor, itu juga penting, karena lagi-lagi global career itu adalah conversational, bukan hanya academic skill, jadi juga nanti akan dibutuhkan. Tadi seperti saya bilang, do something new, visit new places, learn new language, meet new people, dan yang paling penting adalah kita harus lakukan ini untuk Indonesia, bagaimana apapun yang Anda lakukan di luar itu nantinya berguna bagi bangsa kita sendiri. Terima kasih, kira-kira seperti itu. Mungkin sekarang bisa ke tanya jawab. Iya, wow, luar biasa nih dari pengalaman dan tips yang udah jelas detail nih disampaikan sama Pak Yosef. Terima kasih Pak. Baik, ini sudah masuk 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Indra Kusuma. Ini untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang lain mau bertanya atau mau langsung ngobrol dengan Pak Yosef, boleh raise hand atau di kolom chat ya. Kita masih ada waktu kurang lebih 10-15 menit. Dari Pak Indra Kusuma. Apakah selain bahasa Inggris kita perlu menguasai bahasa asing lainnya untuk dapat bekerja di luar negeri? Oke, itu juga ada di apa namanya? Ya, jadi sebetulnya pertanyaan itu jawabannya adalah tidak, sebetulnya tidak. Inggris saja udah cukup sebetulnya, menurut saya ya. Tapi kalau Anda bisa memiliki kemampuan bahasa Prancis atau Portugis, berarti cakupan negara yang Anda bisa kuasai itu lebih banyak lagi. Contohnya kayak saat ini perusahaan saya berkecimpung di drilling di Meksiko. Mereka Spanish speaking, tapi saya nggak bisa bahasa Spanish gitu. Cuman itu bukan suatu hal utama. Tapi kalau Anda memiliki itu plus. Jadi bahkan itu akan membuat karir Anda makin terbuka. Terima kasih. Oke, berarti yang utama tetap bahasa asingnya yaitu Inggris ya Pak ya, untuk kita bisa di dunia global, dan itu yang modal utama. Ada pertanyaan dari Pak Dharma Adiwiguna. Selamat siang Pak Yosef, izin bertanya kira-kira peluang kerja apa yang bisa didapat oleh sarjana hukum fresh graduate di luar negeri? Selain lawyer tadi ya, mungkin ada yang lain? Ya, sebetulnya ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Apakah fresh graduate bisa mendapatkan tempat langsung di karir global? Menurut saya bisa. Tapi kita harus lihat beberapa negara seperti UK atau US, dia memiliki protection terhadap sarjana-sarjana hukum baru mereka yang jadi sarjana hukum Inggris itu harus didulukan gitu kan. Jadi untuk negara-negara seperti UK itu atau mungkin Singapura juga mungkin diprotek ya. Jadi lulusan Singapura itu yang harus didulukan untuk mendapatkan fresh graduate legal works. Nah, negara seperti Dubai atau Abu Dhabi, saya bilangnya negara karena mereka negara terpisah sebetulnya, Emirates yang terpisah. Dubai, Abu Dhabi itu mungkin memiliki Qatar, Dubai, Abu Dhabi itu netral. Jadi mereka tuh nggak begitu peduli dengan kesempatan bagi native legal graduates mereka, karena pertama juga dikit, kedua memang banyak sekali mereka membutuhkan tenaga. Jadi bisa dicoba ya untuk negara-negara Timur Tengah mungkin lebih netral. Tapi Singapura, Inggris, US itu agak sulit karena mereka harus memprotek fresh graduates dari negara mereka. Tadi ya kurang lebih kan berarti di sini Pak Yosef pertama kali pun masuk ke dalam, sebelum masuk ke perusahaan di luar negeri langsung ke sana, ke Dubai, itu juga Bapak bergabung di perusahaan asing yang ada di Indonesia ya, itu langkah pertama ya Pak ya? Betul, ya. Sebetulnya step by step-nya seperti itu. Jadi
perusahaan asing yang ada di Indonesia, dan kemudian di saat yang tepat Anda challenge perusahaan asing itu, saya mau keluar dari Indonesia, tolong saya di-assign gitu. Jadi ada daya tawar pada saat itu terjadi dalam karir saya sendiri. Jadi pada saat yang tepat Anda men-challenge perusahaan asing itu untuk menempatkan Anda di luar Indonesia. Bisa mulai dengan, waktu itu saya mulai dengan regional role ya untuk Malaysia dan Australia waktu pertama kali saya dengan Unocal. Kemudian saya pertama kali dengan HES, pada saat job interview saya bilang saya mau memiliki career development plan untuk bekerja di luar Indonesia. Bisa nggak perusahaan memberikan itu? Itu di saat yang tepat bisa kita tanya ke perusahaan asing. Tentunya kita juga harus berprestasi juga. Iya, betul. Tadi yang Pak Yosef katakan, yang pertama adalah kita mempunyai keunggulan dan konsistensi dalam keilmuan yang utama kita kuasai gitu ya. Betul, itu yang utama. Jadi jangan hanya cita-cita tapi perlu action tadi. Ya. Baik, ini terima kasih banyak penjelasannya nih. Kita cuma sisa ada masuk lagi pertanyaan terakhir nih ya Pak, sebelum closing statement dari Pak Yosef. Dari Arika Yasmin, selamat siang Pak. Semenjak Brexit, apakah kemungkinan untuk bekerja di UK lebih mudah atau sama saja seperti sebelum Brexit ya Pak, untuk orang asing yang memerlukan visa kerja? Ya, lagi-lagi pertanyaannya Anda ada di level mana ya? Misalnya kalau fresh graduate, untuk Brexit tentunya itu protected. Jadi fresh graduate dari UK itu yang didulukan untuk pekerjaan untuk starting point dari legal work itu kan di UK juga misalnya kayak trainee di law firm atau paralegal di perusahaan asing itu pun juga diambil dari fresh graduate di UK tentunya. Nah, setelah Brexit memang benar European legal graduate itu harus mengapply visa juga seperti kita gitu. Jadi kayak tadinya orang Jerman, orang Poland itu gampang banget gitu dapat kerja di UK. Sekarang mereka harus apply visa juga. Tapi at the same time juga memang kita harus lihat kalau memang kita udah punya karir, kita specialize misalnya di aviation atau oil and gas, mungkin dipertimbangkan. Saat ini mungkin level kita sama dengan lawyer Europe ya, karena mereka juga harus apply izin kerja, kita juga harus apply izin kerja. Ini ada pertanyaan terakhir sekarang, benar-benar terakhir ya. Ada pertanyaan dari Regiani. Selamat siang Pak Yosef, boleh sharing tips study abroad di UK terhadap lulusan S1 dari Indonesia dan perbandingan kekurangan dan kelebihan mengambil pasca sarjana di dalam dan di luar negeri? Ya, pasca sarjana itu menurut saya sih hanya meluaskan pikiran kita ya. Pasca sarjana itu nggak semata-mata akademis. Kalau pasca sarjananya akademis, justru menurut saya pertanyakan. Jadi nantinya berkarirnya itu hanya ke dunia akademis gitu. Saya orang yang berkarir di dunia bisnis gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya antara S2 di Indonesia dan S2 di luar negeri, sebetulnya kalau memang Anda berniat untuk berkarir global, saya lebih favor untuk S2 di luar negeri. Karena kenapa? Karena S2 itu lagi-lagi menurut saya nggak pure akademis. Jadi bisa Anda gunakan juga untuk networking. Contohnya waktu saya S2 kemarin, saya juga jadi research assistant untuk profesor saya di Scotland seperti itu. Jadi Anda bisa menggunakan waktu itu bukan semata-mata untuk akademis, tapi juga building network gitu. Jadi opportunity itu lebih banyak kalau Anda lakukan di luar negeri. Kalau Anda mau berpikir untuk berkarir global. Tapi secara material menurut saya Universitas di Indonesia juga sangat-sangat mumpuni ya kalau untuk pasca sarjana hukum. Baik, sebelum kita tutup nih, ada pesan atau closing statement dari Pak Yosef untuk semua di sini, para orang tua ataupun memang ada teman-teman yang mau berkarir di luar. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebetulnya lagi-lagi ya, saya ingin sharing lebih banyak, tapi waktu terbatas, kita mungkin bisa atur lagi suatu waktu. Tapi intinya cuma satu, saya dalam presentasi saya ini saya hanya membuktikan bahwa saya pun sama dengan teman-teman lulus dari Fakultas Hukum di Indonesia, tanpa saya juga bukan anak orang yang memiliki uang banyak gitu ya, saya langsung dikirim bekerja di sini, nerusin bisnis bapak atau bisnis saudara atau bagaimana. Jadi saya hanya bisa mau mengencourage bahwa apapun yang kita miliki sekarang ini bisa menjadi modal untuk
untuk karir kita secara global. Dan kedua, opportunity kita kan sebagai orang Indonesia tadi sebagaimana saya paparkan tuh kita punya potensi, dan itu menurut saya menjadi faktor pembeda bagi lawyer Indonesia yang bekerja di luar dengan orang luar yang bekerja di negaranya. Kita bisa membuktikan itu, dan sampai saat ini karir saya juga telah membuktikan itu juga. Dan kedua ya itu, saya bilang kalau mau berkarir global tuh nggak usah terlampau ngotot dan akhirnya putus asa gitu. Kembalilah, misalnya kalaupun belum bisa keluar gitu, Anda harus tactical sekali di Indonesianya. Kalau belum bisa ke multinasional, saya ke nasional dulu, tapi saya pakai law firm asing atau apa. Jadi apapun yang bisa Anda buat selama Anda masih di Indonesia, lakukan itu. Mulai dengan hal-hal kecil. Dan ya, saya pikir seperti itu sih. Jadi semuanya mungkin. Jadi saya hanya membuktikan bahwa kita punya kemampuan itu. Wow, luar biasa nih. Terima kasih Pak Yosef untuk waktunya. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih juga untuk teman-teman. Seperti yang tadi Pak Yosef sampaikan ya, begitu banyak jalan untuk menuju Roma. Padahal Roma itu cuma satu jalan gitu ya. Waktu kemarin kita sampaikan cerita. Baik. Teman-teman semua, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan, ia harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan tekun. Terima kasih Pak Yosef untuk sharingnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya. Sehat-sehat selalu Pak Yosef. Ya, terima kasih Loki. Ya. Terima kasih Bang Yosef, luar biasa. Gak ada foto nih Bang. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yosef dan Bu Novi. Saya mohon izin untuk mengakhiri kelas saat ini. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada para peserta yang sudah meramaikan acara pada hari ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.